Sobat Trader, selamat datang di DidiMax Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang terbaik di pasar forex setiap minggunya. Dan sudah hadir bersama saya, Miss Melina, seorang trader sekaligus analis profesional dari DidiMax. Dan di sini kita bakal kupas tuntas bagaimana dampak berita-berita ini terhadap market. So langsung aja kita ke sesi Q&A. Oke, pertanyaan pertama. CPI quarter on quarter NZD turun ke 0,5% berdasarkan forecast dari yang sebelumnya di 0,9%. Apa nih potensi reaksinya? Oke, jika rilis sesuai forecast atau lebih rendah, pasar bisa menilai inflasi mulai terkendali. Ini bisa membuka ruang bagi RBNZ untuk menahan suku bunga lebih lama. NZD kemungkinan melemah terhadap mayor lain seperti USD dan AUD, terutama jika sentimen risk off mendominasi pasar global. Pertanyaan kedua, Jepang libur pada 21 Juli. Apa nih pengaruhnya ke pair JPY? Oke, pasar Asia cenderung sepi, volatilitasnya rendah tapi rentan spike tak wajar. Pair seperti USD JPY atau GBP JPY bisa bergerak tanpa arah yang jelas. Disarankan hindari entry saat sesi Tokyo atau gunakan time frame yang lebih besar untuk validasi sinyal teknikal. Pertanyaan selanjutnya, apa potensi dampak pidato Gubernur BOE Bailey pada 22 Juli ke GBP? Oke, jika Bailey menyuarakan kekhawatiran terhadap inflasi dan menyiratkan masih terbuka ruang kenaikan suku bunga, GBP bisa menguat. Tapi jika ia justru menekankan perlambatan ekonomi dan perlunya jeda, maka pasar bisa melepas GBP. Oke, next. Zona Euro rilis flash PMI pada 24 Juli, angkanya cenderung stagnan. Nah, bagaimana sih efeknya ke Euro? Oke, forecast PMI masih dekat dengan level 50. Kalau aktualnya turun, euro bisa ditekan karena menunjukkan pertumbuhan yang mandek. Namun jika sektor jasa tetap kuat dan mengimbangi manufaktur, pelemahan bisa terbatas. Pertanyaan selanjutnya, Inggris juga akan rilis PMI pada hari yang sama. Apakah GBP bisa lebih volatil? Iya. Forecast service PMI Inggris di 52.9 masih ekspansif, tapi manufacturing PMI di bawah 50. Jika rilis mendekati ekspektasi, GBP bisa tetap stabil. Namun kejutan negatif, misalnya manufaktur makin dalam kontraksi, bisa jadi pemicu koreksi pound. Oke, next. ECB umumkan suku bunga pada 24 Juli. Apa yang bisa memicu volatilitas pada euro? Oke, ECB diperkirakan tahan suku bunga 2,15%. Kuncinya ada di monetary policy statement dan nada Lagarde saat press conference. Jika ECB sounding hawkish karena inflasi yang persisten, euro bisa rebound. Tapi jika menunjukkan sinyal dovish, euro beresiko tertekan lebih lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Amerika Serikat rilis data jobless claims. Kenapa sih ini tuh tetap jadi perhatian walaupun rutin? Oke, meskipun mingguan, data ini salah satu barometer awal untuk mendeteksi potensi keterlambatan pasar tenaga kerja. Forecast naik ke 228K. Jika aktualnya jauh lebih tinggi, ini bisa menjadi alasan The Fed untuk mempertimbangkan jeda kenaikan suku bunga dan bisa menekan USD. Oke, pertanyaan terakhir. Inggris akan rilis retail sales pada tanggal 25 Juli dan forecast-nya naik tajam ke 1,2%. Apakah itu realistis, Miss? Oke, forecast yang tinggi bisa mencerminkan ekspektasi perbaikan daya beli atau efek rebound dari bulan sebelumnya atau minus 2,7%. Jika aktual di bawah ekspektasi, bisa mengecewakan pasar dan bikin GBP terkoreksi. Tapi kalau sesuai atau lebih tinggi, GBP bisa mendapatkan dorongan yang jangka pendek. Oke, itu tadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada kali ini. Semoga dari apa yang sudah kita bahas bisa membantu plan trading Bapak Ibu di minggu ini. So, happy trading!